Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-89 sampai yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Dan sungguh telah kami jelaskan dengan berbagai macam penjelasan untuk manusia di dalam Al-Quran ini. Setiap permisalan. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Namun kebanyakan manusia malah menentang dan kufur. Wa qalu, mereka berkata, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau mampu memancarkan mata air untuk kami dari bumi. Au takuna laka jannah, atau engkau memiliki kebun min nakhilin wa inabin, baik itu kebun kurma dan kebun anggur. Wa tufajjiral anhara khilalaha tafjira, kemudian engkau mampu memancarkan sungai-sungai di sekitarnya. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan, atau engkau mampu membikin langit runtuh sebagaimana yang engkau sangkakan atas kami, sehingga langit itu menjadi potongan-potongan. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau mampu mendatangkan Allah dan para malaikat yang bisa kami lihat berhadap-hadapan. Au yakuna laka baitun min zuhrufin, atau engkau memiliki rumah dari perhiasan-perhiasan yang mewah. Au tarqa fis samai, atau engkau mampu naik ke langit. Wala nu'mina liruqiyyika hatta tunazzil alaina kitaban naqra'u. Dan jika engkau mampu naik ke langit, kami masih belum percaya dengan kemampuanmu itu sampai kamu bisa turun kembali kepada kami dengan membawa kitab yang bisa kami baca. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basar rasulah. Katakan, Maha suci Rabbku, aku ini hanyalah manusia biasa dan utusan Allah. Wa ma mana'an nas ayyuminu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basar rasulah. Tidaklah ada yang menghalangi orang-orang itu untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk,
melainkan karena mereka mengatakan, mengapa Allah mengutus kami berupa manusia sebagai rasul? Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazalna alaihi minas sama'i malakar rasulah. Katakanlah, seandainya ada di muka bumi ini malaikat yang bisa berjalan dengan tenang seperti layaknya manusia, pasti kami akan menurunkan untuk mereka dari langit rasul berupa malaikat. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya maha mengawasi dan maha melihat. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirih, yaqulu ta'ala wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal ay nawwa'na fihi al-mawa'idha wal amthala wa thannayna fihi al-ma'ani allati yadtarru ilayhi al-ibad li ajli ay tadhakkaru wa yattaqu falam yatadhakkar illa al-qalilu minhum alladzina sabaqat lahum minallahi sabiqatus sa'adah wa 'anahumullahu bitaufiqih wa amma aktsarun nasi fa'abau illa kufura li hadhihi an-ni'mati allati hi akbaru min jami'in ni'am wa ja'alu yata'annatuna 'alaihi biktirahi ayatin ghairi ayatihi yahtari'unaha min tilqa'i anfusihim adh-dhalimah al-jahilah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami telah menjelaskan berbagai macam untuk manusia di dalam Al-Quran ini dari setiap permisalan. Jadi kami sebutkan bermacam-macam nasihat dan permisalan, dan kami ulang-ulangi maknanya yang sangat dibutuhkan oleh hamba agar mereka mau ingat dan bertakwa. Namun tidak ada yang mau ingat dari mereka kecuali sedikit yang memang Allah tetapkan sebagai orang yang bahagia. Allah akan membantu mereka dengan memberi taufik. Adapun kebanyakan manusia, mereka menolak dan malah kufur terhadap nikmat yang merupakan nikmat yang terbesar dari segala nikmat yang ada. Mereka justru mulai bersikap keras kepala dalam menghadapi nikmat itu dengan meminta-minta tanda-tanda kebesaran Allah yang lain selain ayat-ayat Allah. Mereka minta-minta dan membuat-buat dari diri mereka sendiri yang zalim dan bodoh. Fayaquluna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi ata bi hadzal qur'ani al-mustamili ala kulli burhanin wa ayatin lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a ay anharan jariyatan aw takuna laka jannah min nakhilin wa 'inab fatastaghni biha anil masyi fil aswaq wad dhahab wal majid aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa ay qita'an minal adab aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila ay jami'a aw muqabalatan wa mu'ayanatan yashhaduna laka bima ji'ta bih. Mereka dengan seenaknya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Al-Qur'an ini yang di dalamnya termuat segala bentuk bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau mampu memancarkan mata air untuk kami
dari bumi, yakni sungai-sungai yang mengalir. Atau kamu memiliki kebun kurma dan anggur, sehingga dengan itu kita tidak perlu pergi ke pasar PP. Atau engkau mampu menjatuhkan langit sebagaimana engkau sangkakan kepada kami sebagai potongan-potongan, yakni potongan-potongan yang menghadap kami. Atau engkau datangkan Allah dan malaikatnya secara berhadap-hadapan, yakni semuanya, atau berhadap-hadapan dan bisa dilihat dengan mata, dan mereka menjadi saksi atas apa yang engkau bawa. Aw yakuna laka baitun min zuhraf ay muzahharafun bidzahab wa ghairi aw tarqa fis sama ruqyan hissiyan wa ma hadha fala nu'mina lirqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu wala nu'mina lirqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu. Atau kamu memiliki rumah yang penuh dengan perhiasan, yakni dihiasi dengan emas atau yang lain. Atau engkau mampu naik ke langit dengan naik yang nyata, yang bisa dilihat. Walaupun engkau bisa naik, kami belum mengimanimu. Sampai engkau mampu turun lagi kepada kami dengan membawa kitab yang bisa kami baca. Walamma kanat hadhihi ta'annutat wa ta'jizat wa kalamun asfahun nasi wa adlamuhum amtadaminatu liratil haqqi wa su'il adab ma'allahi wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi ya'ti bil ayat amarallahu ayunazziyahu faqala qul subhana rabbi amma taquluna uluwan kabira wa subhanahu an takuna ahkamuhu wa ayatuhu tabi'atan li ahwaihim al-fasidah wa ara'ihim al-dhallah hal kuntu illa basar rasulah laisa biyadi syai'un minal amri wa hadha as-sabab alladhi man'a aktsarun nasi minal iman haitsu kanat ar-rusul allati tursalu ilaihim min jinsihim basharan wa hadha min rahmatihi bihim an arsala ilayhim basharan minhum fa innahum la yutiquna talaqiyya minal malaikah. Maka ketika terjadi sikap kekeras kepalaan dan bentuk melemahkan dan ucapan-ucapan yang hanya layak diucapkan oleh orang yang paling dungu dan paling zalim, yang isinya hanya menolak al-haq dan jelek adabnya terhadap Allah, dan bahwa sungguhnya Rasul dialah yang membawa tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Allah pun memerintah beliau untuk mensucikan Allah. Katakanlah, Maha suci Rabbku, dari apa yang kalian ucapkan dengan ketinggian yang besar. Maha suci Allah, seandainya hukum-hukumnya dan ayat-ayatnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka yang rusak dan pendapat-pendapat mereka yang sesat, aku ini hanyalah manusia biasa dan utusan Allah. Aku tidak memiliki kemampuan sama sekali dalam urusan ini. Ya, tidak ada kemampuan di tanganku dalam urusan ini sama sekali. Inilah penyebab kebanyakan manusia tidak beriman. Karena para rasul diutus kepada mereka dalam bentuk jenis manusia seperti mereka. Padahal ini merupakan rahmat Allah untuk mereka. Allah mengutus manusia sebagai rasul untuk mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu mengambil ilmu
langsung dari malaikat. Falau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina yasbutuna ala ru'yatil malaikah wa talaqqi anhum lanazalna alaihim minas sama'i malakar rasulah liyumakkinahum at-talaqqi anhu. Seandainya di bumi ini ada malaikat yang bisa jalan-jalan dengan santai, yang menyebabkan mereka bisa melihat malaikat dan bisa mengambil ilmu dari malaikat, niscaya kami turunkan untuk mereka dari langit rasul yang berupa malaikat, karena mereka mampu mengambil ilmu dari malaikat. Tapi tidak ada, ya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Famin syahadatihi li rasulihi ma ayyadahu bihi minal mu'jizati wa ma anzalahu alaihi minal ayat wa nasarahu ala man adahu wa nawa'ahu falau taqawwal alaihi ba'dul aqawil la akhadha minhu bil yamin thumma laquti'a minhu al watin fa innahu khabirun basir la takhfa alaihi min ahwalil ibad khafiyatun. Katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Sesungguhnya Allah itu terhadap hambanya maha mengawasi lagi maha melihat. Di antara bentuk persaksian Allah kepada Rasulnya, Allah memberi kekuatan kepada beliau berupa mukjizat-mukjizat, dan Allah turunkan kepada beliau ayat-ayat. Allah juga menolong dan membela beliau terhadap orang-orang yang memusuhi dan mengganggunya. Seandainya beliau berani berbuat sesuatu yang dibuat-buat dengan kedustaan atas nama Allah, niscaya Allah Ta'ala dengan tangan kanannya akan menghukumnya, kemudian akan diputus urusannya. Sesungguhnya Allah maha mengawasi lagi maha melihat. Tidak ada satupun yang samar dari keadaan hamba-hamba Allah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala bisawab. Baik, setelah kita membaca ayat yang ke-89 sampai 96 dan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat-ayat ini dalam tafsirnya, maka kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, min fadailil Qur'an annallaha nawwa'a fihi al-mawa'idha wal amsala. Annallaha nawwa'a fihi al-mawa'idha wal amsal.
Di antara keutamaan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam nasihat dan permisalan-permisalan. Dan di dalam Al-Qur'an itu banyak nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan yang sangat dibutuhkan oleh hamba sesuai dengan keadaan mereka. Ini termasuk bentuk keutamaan Al-Qur'anul Karim. Atsaniyah, min fawaidil mawaid wal amsal fil Qur'an min fawaidil mawaidi wal amsali fil Qur'ani tadhkirul ibadi, tadhkirul ibadi liyatadzakkaru wa yattaqu rabbahum. Di antara faidah adanya nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'anul Karim ialah sebagai peringatan untuk hamba agar mereka ingat dan bertakwa kepada Rabb mereka. Ini termasuk faidah adanya nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an. Asalisa, min alamatis sa'adatil ibadi, min alamati sa'adatil ibadi intifa'uhum bil mawaid wal amsal fil Qur'an. Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba ialah mereka mau mengambil manfaat nasihat-nasihat dan permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau disampaikan nasihat-nasihat, permisalan-permisalan dalam Al-Quran untuk mengingat Allah, untuk bertakwa kepada Allah, maka jika hamba tadi mengambil manfaat darinya, ini pertanda imannya baik dan pertanda dia adalah ahlus sa'adah. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah.
anna ahlul batil alladzina la yurid alladzina la yuridillahu bihim al-huda alladzina la yuridullahu bihim al-huda annahum yata'annatuna ala rasuli sallallahu alaihi wasallam biktirahi ayatin min tilqa'i anfusihim al-dhalimah al-jahilah biktirahi ayatin min tilqa'i anfusihim ad-dhalimah al-jahilah bahwa sesungguhnya para pembela kebatilan yang Allah tidak menginginkan mereka mendapat hidayah, mereka melakukan penentangan secara keras kepala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meminta mukjizat-mukjizat yang disesuaikan dengan hawa nafsu mereka yang zalim dan yang bodoh. Nah, artinya sudah dikasih mukjizat berupa ayat Al-Quran atau beberapa mukjizat yang lain, mereka enggak mau minta mukjizat yang lain, tapi bentuk mukjizatnya mereka yang minta, mereka yang menentukan. Ya, nah, ini ciri-ciri ahlul batil yang Allah tidak menghendaki hidayah untuk mereka. Taib. Al-faidatu al-khamisah. Min rahmatillahi bil ibad, min rahmatillahi bil ibadi an arsala ilaihim basharan minhum. Li'annahum la yutiquna at-talaqqiya minal malaika. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah mengutus untuk mereka rasul dari bentuk manusia sejenis dengan mereka. Karena mereka tidak mampu mengambil ilmu dari malaikat secara langsung. Nah,
Jadi perlu diketahui bersama mengapa Nabi dan Rasul itu manusia. Karena yang menjadi umatnya adalah manusia. Sehingga diharapkan sudah saling memahami bahasa dan kebiasaan masing-masing. Ya, apa jadinya kalau Nabi dan Rasul itu malaikat? Mereka mesti banyak yang komplain. Ya, nggak paham bahasanya, nggak bisa lihat malaikatnya. Ya, malaikat nggak seperti kita, berarti nggak paham kebiasaan kita, nggak bisa diajak curhat dan yang lain-lain, pokoknya macam-macam. Arkafikum. Sehingga termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah utus Nabi dan Rasul dari jenis manusia. Taib. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. Min syahadatillahi li rasulihi, min syahadatillahi li rasulihi ma ayyadahu bihi minal mu'jizati wa ma anzalahu alaihi minal ayati wa nasrihi atau wa nasruhu ala man adahu wa nawa'ahu. Di antara bentuk persaksian Allah untuk kebenaran Rasulnya, Allah kuatkan beliau dengan mukjizat. Allah turunkan untuk beliau ayat-ayat Al-Quran. Allah menolong beliau dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi dan mengganggunya. Wa dzalika qauluhu qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Nah. Baik. Jadi sebetulnya mukjizat Nabi itu banyak, tapi orang-orang yang memang tidak dapat hidayah keras kepala, minta mukjizat-mukjizat yang lain. Tapi mukjizatnya mereka yang nentukan. Ya, nah, banyak sekali mereka yang ngatur, ya. Padahal mukjizat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanyalah utusan dan Rasul tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan-permintaan orang-orang tadi. Nah, tapi semuanya itu sebetulnya Allah mampu mendatangkannya. Tapi percuma, karena mereka memang tidak punya niatan untuk beriman. Niatannya hanya apa ini? Menjatuhkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan tidak mampu memenuhi permintaan mereka, menjadi bukti bahwasanya Nabi tidak layak sebagai Rasul. Padahal seandainya dikabulkan, belum tentu mereka beriman. Bahkan permintaan mereka yang aneh-aneh tadi, padahal sudah ada mukjizat yang lebih besar, menunjukkan mereka memang tidak punya niat untuk beriman. Demikianlah keadaan orang-orang yang belum mendapat hidayah dari Allah, belum mendapat taufik dari Allah, ya. Tingkahnya aneh-aneh, permintaannya aneh-aneh, nah, dan tidak menerima kebenaran itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Maka dengan demikian
pelajaran tafsir untuk sebelum Ramadan saya akhiri sampai di sini, dan insyaallah kita berjumpa lagi setelah liburan. Adapun Ramadan dars am ditiadakan. Jazakum khair, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.